Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurtasya Alwi dari Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis korelasi dan regresi sederhana di mata kuliah statistik lanjutan. Baik, kalau begitu kita masuk di materi pembahasannya. Nah, yang pertama, materi pembahasan yang akan kita bahas itu arti variabel X dan variabel Y. Kemudian yang kedua ada hubungan X dan Y, positif dan negatif. Kemudian yang ketiga ada koefisien korelasi. Yang keempat koefisien regresi. Yang kelima koefisien determinasi. Yang keenam cara menguji koefisien korelasi. Yang ketujuh cara menguji koefisien regresi. Yang kedelapan arti ramalan tunggal X dan Y. Dan materi yang terakhir ada praktik ramalan interval lebih baik daripada ramalan tunggal. Baik, kita masuk di materi pertama. Nah, untuk materi pertama ini kita akan membahas arti variabel X dan juga variabel Y. Untuk variabel Y itu sendiri merupakan variabel bebas, suatu variabel yang terikat apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variabel lain. Nah, maka akan dapat berubah dalam keragamannya. Kemudian ada variabel X atau variabel tak terbatas. Nah, variabel ini adalah suatu variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas. Nah, setelah saya memaparkan pengertian dari variabel X dan Y, kita jadi tahu bahwa variabel X dan Y ini saling bergantung satu sama lain. Seperti itu. Jadi variabel ini juga akan berada di waktu yang bersamaan dan juga berpengaruh dengan sesama variabel seperti itu. Kemudian ada hubungan X dan Y positif dan negatif. Nah, kita bisa lihat di sini ada sisi korelasi positif dan negatif dari hubungan X dan Y. Nah, kita mulai dari korelasi positif. Nah, korelasi positif ini adalah hubungan yang sifatnya satu arah. Nah, korelasi ini terjadi apabila dalam suatu dua variabel atau lebih berjalan paralel atau searah, yang berarti jika variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y juga akan mengalami kenaikan. Kemudian untuk variabel negatif di sini, variabel ini itu merupakan korelasi antara dua variabel sehingga atau lebih yang berjalan dengan arah yang berlawanan, bertentangan maupun sebaliknya. Nah, korelasi negatif ini terjadi apabila antara dua variabel atau lebih berjalan berlawanan, yang artinya jika variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya. Nah, jika variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y yang akan mengalami kenaikan. Seperti itu. Nah, untuk koefisien korelasi di sini merupakan derajat atau tingkat hubungan antara dua variabel dan dengan indeks korelasi. Kemudian ada koefisien regresi. Nah, koefisien regresi di sini merupakan hubungan sejarak atau terbalik arah antara variabel independen maupun variabel dependen. Kemudian ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi di sini merupakan simbol dengan R pangkat 2 yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel dependen. Seperti itu. Nah, di sini ada pun beberapa cara menguji koefisien korelasi. Nah, yang pertama itu menghitung rata-rata X dengan cara menjumlahkan nilai X, kemudian membaginya dengan jumlah data.
Yang kedua, hitung rata-rata X dengan cara menunjukkan seluruh nilai Y, kemudian membaginya dengan jumlah data. Kemudian yang ketiga ada hitung kuadrat XI dikurang X, dan kemudian jumlah kuadratnya. Yang keempat itu ada jumlah kuadrat dari Y dikurang Y, dan jumlah kuadratnya. Kemudian selanjutnya ada hitung jumlah X kurang X, Y dikurang Y, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada memasukkan rumus ke dalam koefisien korelasi. Nah, setelah kita menghitung dan memasukkan semua rata-rata dari jumlah sebelumnya, kita masukkan ke rumus, yang dimana X itu merupakan variabel independen, kemudian Y itu merupakan variabel dependen, dan N itu merupakan banyaknya sampel, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu cara menguji koefisien regresi. Nah, di mana di sini menggunakan empat cara. Yang pertama itu menentukan dengan sementara atau hipotesis. Yang kedua ada menentukan wilayah kritis seperti daerah di teluknya HO. Kemudian yang ketiga itu menentukan nilai T hitung. Kemudian yang keempat ada menentukan daerah keputusan. Kemudian materi selanjutnya yaitu arti ramalan tunggal X dan Y. Nah, ramalan tunggal X dan Y di sini merupakan atau diartikan bahwa variabel yang memiliki peranan sangat penting, baik dalam penelitian, perencanaan, maupun dalam pengambilan keputusan. Nah, baik tidaknya suatu ramalan tergantung faktor data dan metode yang digunakan. Nah, sedangkan ramalan interval di sini untuk mengetahui variabel terikat, dia juga bebas kemana saja yang dapat menghubungkan dengan variabel terkait. Kemudian materi selanjutnya ada praktik ramalan interval lebih baik daripada ramalan tunggal. Nah, di mana kita ketahui bahwa ramalan di sini itu terdiri dari tunggal dan juga interval. Tetapi di antara keduanya ini lebih banyak yang menggunakan ramalan interval, karena ramalan interval ini lebih baik karena dia bebas melakukan apa saja dan dapat mempengaruhi variabel yang terikat. Nah, sehingga ramalannya itu menjadi lebih jadi terspesifik dan juga lebih menargetkan, seperti itu. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya mengenai analisis regresi dan korelasi sederhana untuk mata kuliah Statland ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.